ketemu lagi sama aku. Hari ini aku mau buat nastar untuk lebaran. Nah, hari ini tuh H-1 lebaran. Jadi walaupun sedikit aja, seenggaknya kita buat lah ya kan. Biar Pak Su tahu nikmatnya nastar ya kan. Jadi yaudahlah, kalian kawani aku aja ya. Halo. Nah, yang pertama itu kita mau buat tepungnya dulu ya kan. Tepungnya dulu kita ambil. Tepungnya mau kita sangrai. Tepungnya mau kita sangrai. Karena apa? Karena itu kata emakku ya kan. Kata emak tepungnya itu harus disangrai. Nah, terus karena aku mau pakai tepungnya itu 200 gram. Ini kita hitung pakai sendok ya. Oh, tunggu. Kita hitung coba pakai sendok makan yang normal. Kita pakai sendok makan yang normal ya kan. Bukan yang normal itu tadi sendok ini. Sendok apa tuh namanya? Sendok sup. Nah, enggak sendok sup, sendok sereal. Udah ya kan, nih kita masukkan, ini apa ya? Ini apa ya? Ini apa ya kalau boleh tahu? Coba rasain dulu. Oh, ini garam weh, ini garam. Sabar weh, kalian sabar dulu di situ bentar. Garam. Ya Allah, ini rupanya tepungnya ya kan. Ada aja sih dia ini memang. Aku udah nggak yakin liatnya weh. Udah. karena belum dinamai ya kan, belum dinamai. Jadi tepungnya masuk di sini rupanya. Sebisanya aku buka yang di situ. Kita ambil dulu tepungnya biar dia tidak berserak. Tuh udah. Oke. Jadi udah siap nih. Ini udah siap. Sekarang ini tepungnya mau kita oseng. Kan oseng sih, apa sih namanya? Mau kita sangrai. Ini mau kita sangrai. Bismillah. Jadi tujuannya disangrai apa? Tujuannya disangrai aku juga nggak tahu tujuannya. Nggak, kata emakku kalau disangrai itu dia jadinya apa tuh namanya? Katanya dia nggak nempel nanti di langit-langit pas makan tepungnya gitu. Terus juga katanya biar nggak jamuran, biar tahan lama katanya gitu. Ada juga yang dikukus, tapi kita pakai resep dari mama aja ya kan. Nih pakai apinya api ini aja, api kecil. Tuh harus diaduk ya weh, harus diaduk. Nampaknya kalian weh. Ya udahlah ya kan, nggak mungkin ku bawa kalian ke kompor ini. Jadinya harus diaduk. Jangan sampai gosong ya kan. Kalau gosong jadi makan roti gosong kita. Nah, kira-kira udah udah wangi-wangi gitu sedikit aja dah baru kita matiin. Jadi tandanya itu buat yang belum tahu, jadi tepungnya dia jadi bergerigi gini dia. Jadi tepungnya tuh jadi gimana ya? Jadi nggak nyatu gitu dia. Jadi bergerigil gini. Bergerigil seperti bola-bola. Dan warnanya juga agak berubah dia. Ya kira-kira 5 menit aja. Kira-kira udah berasap ya kan? Udah berasap dah. Tuh. Udah siap nih. Udah siap. Terus mau kita ayak. Harus kita ayak guys. Harus kita ayak. Mau kita ayak. Kita ayak. Tepungnya harus kita ayak. Pelan-pelan ya guys. Nanti bertabur jadinya tepungnya semuanya ya kan. Tepungnya nanti bertabur semuanya. Nih kita ayak nih. Kita ayak gini aja. Tuh jadi kalaupun nanti ada sisa-sisa yang gumpal-gumpalnya tinggal dihancurin aja pakai sendok gitu. Jadi tepungnya ini yang tadi kita sangrai itu nanti dia hasilnya tuh ada yang kayak gini nih. Lihat gak kalian nih?
Kayak gini nih, dia gerindil-gerindil gini, seperti apa ya, seperti batu-batu gini. Nah, ini jangan dibuang. Ini tinggal dihaluskan aja, dihaluskan kayak gini, pakai sendok ya kan? Biar nampak. Pakai sendok kayak gini. Tuh. Oh iya, buat yang lagi di Inggris, yang lagi di UK ya kan, kalau mau tahu bahannya, tadi ini aku tuh pakai namanya itu tepung terigu ya. Tepung terigu itu dia aku pakai yang all purpose. Pakai all purpose atau enggak ya? Enggak. Jadi all purpose itu dia tepung terigu untuk sebutan dia di Amerika gitu. Jadi kalau di sini namanya plain flour. Belinya di mana deh ya? Belinya bisa di Asda, bisa di Sainsbury, bisa di Tesco, bisa di Aldi. Beli yang namanya plain flour ya kan. Jadi kan nggak bingung lagi. Ada juga namanya tuh tepung self raising. Nah, biasanya kalau tepung self raising itu dia udah dicampur, misalnya dicampur baking powder atau apa gitu. Ada khususnya gitu. Jadi di sini tuh gampang gitu di sini. Semuanya ada kalau mau dicari. Gitu ini yang terakhir. Nggak tahu ya kan, mau buat kue terus bingung, mau buat nastar terus bingung ya kan, mau pakai apa, mau pakai tepung apa. Tuh, setelah disaring-saring gini ternyata dia ada yang oren-oren. Nah, kelihatan nggak kalian, ada yang oren-oren gitu, itu jangan dipakai ya. Aku juga kurang tahu tuh kenapa, mungkin karena gosong atau apa juga nggak tahu ya. Harusnya sih nggak gosong, tapi mungkin ada yang gosong. Tuh, ini udah jadi tepungnya. Tepungnya ini. Nah, selanjutnya kita mau kupas nanas. Oke. Ini nanas isinya beratnya 1,2 kilo. 1,2 kilo. Bismillah. Pisauku tau lah ya kan weh. Kalian sering nonton labku, tau lah kalian ada apa dengan pisauku. Aduh ya Allah. Sabarlah, aku sulap aja dulu ya. Celing. Kretek. Udah kan, udah ku sulap ya kan. Terus ayolah kita kupas nanasnya. Seperti biasa. Aku suka makan nanas di sini karena di sini tuh kan dia apa tuh namanya? Di sini cuacanya agak dingin ya kan. Sekarang udah 20 derajat sih cuacanya di sini. Enak, cuacanya udah masuk akhir musim dingin. Nah, jadi nanasnya kayak gini weh. Nanasnya seperti ini. Tuh. Buang matanya ya. Ya ampun, inilah ya kan kerjaan ini. Kita buang dulu ini kulitnya, sabar. Aduh, kita buang dulu kulitnya ya kan, biar nggak berserak. Biar tidak berserak. Udah, jangan ada yang komen nanti itu kulitnya ketebalan. Nggak ada kulitnya ketebalan nih ya. Nih, ini udah tipis. Jangan nanti di komen, aduh sayang kali nanasnya. Kulitnya ketebalan. Ya Allah, udahlah weh, nggak apa-apa, sedikit aja kira manis ya kan. Biar cepet siap. Udah. Tuh, sekarang kita buang matanya nih, Kita buang matanya walaupun di blender, tapi kayaknya gatel juga ya kan kalau dimakan. Tapi nggak tahu lah, harusnya dibuang matanya apa enggak sih weh. Kalau kalian rajin ya buang lah ya kan. Kalau misalnya mau capcus. Tapi aku rasanya kalau nanas tuh nggak diginiin, nggak cantik dia. Tuh, ini weh udah jadi nih. Udah jadi weh. Tuh udah jadi. Ini dia nanasnya setelah diukir.
Setelah diukur nih kayak gini nih, dah. Sekarang kita mau potong-potong ya kan, mau kita potong-potong, mau kita masuk blender. Tapi kalau kalian di rumah ada apa tuh namanya, ada parutan keju ya, dipakai parutan keju aja ya kan weh. Tuh. Potong dulu bawahnya, bismillah. Dah, kayak gini lah. Kita buang dulu sampahnya. Karena apa? Karena biar enggak semak. Aduh, sakit juga ketusuk duri tadi weh. Tuh. Nah ini tinggal kita masukin blender. Tapi ya itu tadi aku bilang. Seperti aku bilang tadi ya weh. Seharusnya dia diparut aja pakai parutan keju. Tapi karena itu. Karena kita tidak ada. Karena bukan tidak ada parutan keju. Ya karena parutan kejunya entah di mana. Jadi aku mau pakai ini aja. Dan juga kan weh. Apa itu namanya? Kita buang, jangan tongkolnya jangan ikut ya. Kasih air sedikit aja. Kasih air seberapa deh ya? Kasih air yang penting ini aja lah. Yang penting apa namanya? Terblender dengan baik. Gitu. Nanti ini kan disaring juga. Sabar ya. Oke. Jadi seperti itu kira-kira nggak usah di blender penuh karena kita mau ada serat-seratnya, itu yang bikin enak ya kan, itu yang bikin enak, ada serat-seratnya. Ini tadi apanya itu namanya, nanasnya yang sudah di chopper, kita saring airnya, Kenapa kita saring? Karena ini kan karena aku kan mau ngeringi ini dulu. Mau ngeringi airnya dulu. Tuh, jadi biar cepet kan, kita saring dulu airnya. Begitu. Nah, ini kita saring yang terakhir nih. Nah, disaring seperti ini ya. Disaring seperti ini. Tuh. Kita hidupkan apinya. Jadi dia ini aku kasih tunjuk teksturnya. Jadi teksturnya tuh seperti ini. Tuh. Teksturnya tuh dia ini yang ampasnya ya, tapi jangan kita buang ampasnya, ini yang mau kita pakai. Ini airnya udah mulai menyusut. Airnya sudah mulai menyusut ya. Air nanasnya tadi tuh jangan dibuang. Dari situlah sari-sari patinya. Nah, ini tinggal kita masuki. Kita masuki yang tadi ampasnya ya kan. Kan ampasnya apa sih namanya nih? Kita bilang. Kita masukkan aja dia langsung. Nah, ini udah dimasukin gini. Jangan lupa kita masukkan kayu manis dan juga 3 buah cengkeh. Oke, kita masukkan biar dia wangi ya kan. Sekarang kita mau masukkan gulanya ya. Gulanya itu kita masukkan sekitar 130 gram. Tapi kita masukkan perlahan aja. Nanti kira-kira udah masak, kira-kira udah manis, bisa kita kurangi gulanya. Jadi tergantung kalian mau suka manis atau mau yang asam manis. Kalau aku suka yang asam manis, nggak suka yang terlalu manis gitu. Jadi aku pakai gula 130. Dan gulanya juga kita masukkan 1/4 gulanya. Aku masih bingung nih guys, karena garamku tuh ada garam Himalaya sama garam yang biasa ya kan. Aku rasanya sama sih. Cuman karena kita biasanya pakai yang garam ini, jadi kita pakai garam ini aja ya. Garam laut ya kan, kayak sea salt. Nih, kita pakai yang centongnya 1/4 sendok teh. Garamnya 1/4 sendok teh. Dah,
sedikit aja, yang penting untuk rasa gurih-gurih anyoy gitu. Jadi ini udah selesai, dia udah menggupal. Nih kita mati aja apinya. Mati apinya, aku kasih contohnya ke kalian. Nih tuh, jadi dia seperti ini teksturnya, warnanya juga udah mulai kecoklatan ya kan. Nah ini kita biarkan, tapi kita kasih sedikit margarin, kita kasih sedikit butter. Kita kasih sedikit butter, sedikit aja. Sedikit aja. Biar apa? Biar dia nih ya, sedikit segini aja. Di selainya. Sedikit saja. Biar dia harum. Dah, itu aja nanti ya, biar dia harum. Nah, sekarang kita mau buat adonan nastarnya. Jadi kita punya butter. Ini punya butternya 200 gram. Butternya itu dia harus ini ya, harus suhu ruangan. Jadi jangan langsung keras-keras dari kulkas, harus suhu ruangan. Nah, aku cara bedainnya tuh gimana? Yang udah bisa diolah, yang bisa diolah tuh dia kayak gini dia. Nih, dia butternya tuh dia ada gininya tuh. Bisa di giniin. Pakai jari. Gitu, ini 200 gram. Oke. Terus kita mau pakai ini butter mau kita campur sama icing sugar ya. Icing sugar itu dia gula halus. Dia itu gula halus. Jadi kalau di rumah itu biasanya emakku tuh biasanya dia gula di blender pakai yang blender kecil tuh yang untuk bumbu tuh di blender. Kenapa harus pakai gula halus? Karena biar teksturnya juga nggak ini ya kan. 113 ditambah 60 berarti 173. Ini 173 kita hitung masuk timbangannya. Oke, ini butternya udah. Sekarang kita masukkan gulanya. Kita campurkan gula sama butternya. Tuh. Berapa tadi? 60 gram. Ini enggak kemanisan kok. Pas dia, pas. Tidak ada yang namanya kemanisan. Nah, nih weh. Ini udah terang, udah dihidupi sama Pak Sulampu ya kan? Oke, jadi ini butternya udah kecampur. Sekarang kita mau pakai kuning telur. Nah, aku mau ingetin juga untuk kuning telur sendiri sama ya, apanya itu namanya? Telurnya jangan yang langsung dari kulkas, telurnya jangan langsung dari kulkas, telurnya harus di suhu ruangan. Jadi kalau misalnya udah terlanjur di kulkas, caranya itu ambil di gelas ya kan, ambil gelas, terus kalian letakkan air hangat, isi air hangat, terus telurnya direndam di situ. Tapi jangan air panas ya, jangan air panas. Dia kalau air panas nanti dia masak telurnya, jadi telur rebus kan nggak mungkin. Tuh. Aku juga pakai cara itu kok, karena kan Pak suku semua harus di kulkas gitu-gitu kan. Jadi aku pakai cara direndam kayak gitu. Ini tinggal masukin telurnya, kuningnya 2 ya kan. 1 dan 2. Tada. Tuh. Telurnya udah masuk, kita aduk. Kita aduk sampai kecampur. Kecampur aja, soalnya ini dia nggak perlu banyak-banyak aduk. Udah, terus kita kasih vanila. Kita kasih dia vanila. Nah, kalau vanila pakai setengah sendok teh. Belinya di mana? Dia? Ini setengah sendok teh berarti pakai yang 1/4 2 centong ya kan. Belinya di mana? Aku ini belinya di Aldi karena aku ekstrak vanilanya itu waktu aku cari di Asda dan yang lain terus yang toko-toko lain tuh dia ada mengandung apa tuh namanya
pakai etanol atau alkohol gitu. Ada sih yang namanya propylene glycol tuh masih bisa sih, cuman aku pas nemu di Aldi ini alhamdulillah dia tidak ada pakai alkohol ekstra, langsung dia ekstra vanilanya gitu. Terus kita masukkan garam, kita pakai garam yang biasa aja ya, garam 1/4. Harus ada garamnya dong ya kan. Kata mama aku tuh garam itu dia ini, apa namanya? Garam itu penetral rasa gitu. Mau masak agar-agar pun kami biasanya pakai garam sedikit, sejuput aja gitu. Kayak jeli-jeli. Nah, ini udah. Sekarang kita mau masukkan tepungnya. Jadi tepungnya itu tadi ini kan tepung terigunya. Terus ini aku pinggirin dulu tepung terigunya. Kan campurannya pakai juga susu dan bubuk susu powder tuh bisa susu denkau. Kalau di sini tuh aku pakai yang Natco, mirip Natco namanya milk powder. Terus dicampur sama maizena. Nah, kalau aku di sini pakai corn flour dari Asda. Nah, ini yang dari Asda corn flour-nya, maizenanya. Aku pakai 15 gram aja. Aku pakai 15 gram aja ya. Aku campur di tepung terigunya. Tuh, 15 gram. Dan juga bubuk susu. Ini bubuk susu kita kasih 26 gram. 26 gram. Ini 26 gram, kita campur aja. Oke, seperti ini. Baru tinggal kita masukkan ke dalam ini. Ke dalam, kita aduk-aduk dulu sebentar. Kita campurkan ke dalam adonannya. Tada. Campurkannya bisa perlahan ya kan. Tuh. Sekarang kita mau pakai sarung tangan. Biar lebih enak, oke? Oh, buka puasa. Buka puasa weh suamiku. Sabar dulu ya, buka puasa ini. Sayang. Sabar, kalian tunggu dulu aku, oke? Buka puasa dia weh. Sabarlah ya, kita aduk aja sebentar nih ya. Inilah jadi ibu-ibu rumah tangga ya kan. Penting aku itu mana si kopinya aja sebentar. Terus ini nggak boleh diaduk lama-lama ya. Ini yang penting dia kecampur aja. Nah ini ini kita biarkan aja. Ini kita biarkan selama 30 menit. Ya udah ya kan, pas pula ini 30 menit ini berhenti. Aku mau ngasih makan suamiku dulu buka puasa. Nanti kita lanjut lagi ya ya iklan dulu, oke? Halo jumpa lagi kita. Jadi tadi aku udah break untuk buka puasa Pak Asu. Nah sekarang kita lanjutin lagi kue tadi ya, oke? Nah, jadi ini tadi dia ini adonan yang kita udah diamkan selama 30 menit. Nah sebenarnya nggak perlu 30 menit juga bisa, tapi karena sekalian break tadi, jadinya aku diamin sampai 30 menit. Nah terus ini juga selainya, nih selai nanasnya, nih jadi sekarang tugas kita adalah membulati nanasnya, selai nanasnya ya. Jadi kalau kalian punya ini sendok susu, ini sekitar 5 gram kalau nggak salah. Ini yang pakai seperempat sendok teh takaran. Dan kalian tinggal ambil aja 1 scoop seperti kayak gini. 1 scoop kayak gini ya. Ini untuk isiannya. Tinggal dibulet-buleti. Dibulet-bulet. tinggal dibulat-bulati seperti ini tada, seperti ini. Ini udah jadi satu. Oke jadi ini aku udah bulet-buletin. Udah dibulet-buletin ya kan. Nah sekarang kita mau buat adonannya.
Ini adonannya tadi tinggal kita bulet-buletin. Nah, kalau kalian punya sendok susu, punya sendok susu adik kalian ya kan, bisa kalian pakai ini. Ini tinggal disekop seperti ini ya. Ini tinggal disekop seperti ini. Tapi sebentar, kita ambil dulu tempat panggangannya ya kan. Dan tempat panggangannya, dan kita juga mau ini kita sediain dulu nih baking papernya. Kalau nggak ada ini, kalau misalnya kalian nggak punya baking paper, ini kan tempat panggangannya. Nah, diolesin aja pakai butter, pakai margarin atau pakai apa gitu ya kan, biar dia nggak lengket di bawahnya. Gitu. Nah, sekarang ini tadi adonannya. Jadi adonannya itu dia sampai bisa dibentuk gini. Sampai bisa dibentuk kayak gini ya. Nggak terlalu lembek. Dia juga dia yang penting bertekstur kayak gini. Yang penting dia bertekstur seperti ini. Ada gerigi-geriginya ini, kayak gitu. Oke, jadi kita ambil sebuletan sendoknya. Ini kita potong kayak gini. Kita ambil sebuletan seperti ini ya. Oke. Tuh. Jadi ya kawan-kawan, teman-temanku sekalian, tinggal kita buletin. Inilah kerjaannya kan, inilah kerjaan yang paling disenangi ya kan, paling disenangi sama orang-orang yang buat nastar. Ya Allah, ya Allah. Apa iya ada ya? Iya, kalau nggak salah. Kalau ada tusuk gigi bisa pakai tusuk gigi. Kalau ada tusuk gigi bisa pakai tusuk gigi ya. Wih. Tuh dong. Tuh. Udah jadi deh dibulet-buletin. Tuh. Tada. Udah jadi satu weh. Sekarang kita buat lagi yang kedua. Yang kedua. Tuh. Jadi ukurannya sama aja, tetap sesendok itu. Nah, ini udah adonan terakhir. Alhamdulillah selesai juga ya kan. Ini kita tinggal isi, tapi aku mau minta bantuan dulu sama Pak Su ya kan, tanganku kan kotor. Pak Su, sayang. Pak Su? Pak Su, sayang. Okay, yeah. Is that me? Yeah. All right, go on then. Can you help me? Yeah, I can. What do you need? Do the oven though. The oven? What about the oven? Can you on for me? Oh, switch it on? Yes. Yeah, on. sure, that's easy. Easy peasy. Ya sayangku, cintaku. Do that for you now. There we go. Do you want me to switch it on for you? Or? Yes. That will be 130. 130, okay. So that's 125, 130, yeah. And it's grill or oven? Oven, yeah. Oven. Yeah, okay, perfect. On? Let me take this out for you. Do you put it on the center or No, middle, at the top? top. Right at the top? No. Middle. Middle. Okay, then that's the middle. I'll take this out for you, yes? Okay, sayangku, cintaku. And Yeah. shall I take more from that? So it's easy for you to... There's nothing. There's no it's issue. fine. Got more from that. Ya Allah, sayangku, tengok lagi ya. Harus sempurna dibuatnya. Oh ya, ini kenapa agak ini? Karena tadi itu kan apa tuh ngapain selainya? Finish sayang? Yeah, okay, 130 done. Oh ya, makasih sayangku. Okay, no problem. I go Good now. job. Thank you, Bye-bye. chef. Bye. Assistant chef. Sous chef. Chef. Then, bye-bye. Thank you ya, my love. Bandul kali Wak ini. Jadi. Oke, jadi ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 6 berapa weh? 42 ya kan? 42 pieces. Nah, dan selainya ini cuma sisa berapa? 4, 5, 6. Cuma sisa 6 selainya. Nah, ini udah 15 menit. Nah, sekarang kita mau masuki ke oven langsung, oke? Jadi 15 menit suhunya 130. Bismillah. Tada. Kita tunggu ya kan. Nah, sekarang sekalian nunggu kita mau buat apa itu namanya?
Apa sih itu namanya weh? Ya Allah kok bisa lupa nih lah udah capek ya kan. Mau buat olesan untuk atas nastarnya, oke? Jadi untuk bahan olesannya aku cuman pakai 2 sendok teh minyak bisa minyak makan, bisa minyak kelapa, minyak semua lah bisa dan pewarna kuning juga satu kuning telur biasa aja. Kan telurnya. Oke, sudah guys. Kita masukkan satu tetes aja weh, satu tetes pewarna. Oke. Tapi bukan tetes yang tes gitu ya. Satu tetes bener-bener satu tetes tes kayak gitu. Baru deh kita aduk. Kita aduk. Kayak gini. Jadi ini aja olesannya. Seperti itu. Nah, wes sekarang kita mau keluarkan panggangan kita yang pertama ya kan. Kita off-kan dulu ini. Kita dinginkan sebelum kita oles. Tuh. Sebelum kita oles, tinggal kita keluarkan. Bismillah. Ini dia weh. Nih. Ini tinggal kita oles. Dioles-oles, tapi tunggu dingin dulu, oke? Kita dinginin dulu selama 10 menit. Nah, jadi kita lanjut ya. Kita lanjut setelah ini udah dingin nih. Udah dingin separuh dingin gini, baru bisa kita oles. Kita oles. Ding 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 ding. Kita oles. Ini aku buatnya agak besar memang ya kan ukurannya. Karena jumping ya. Karena kalau Pak Su aku tuh dia makannya sekali hap. Jadi sekali hap tuh dia langsung kenyang. Seperti ini. Jadi setelah ini bisa langsung dipanggang selama 10 menit aja. Sekarang tinggal kita masuk aja weh. Kita masukin aja. Lihat ya weh, cuma 10 menit. Jadi waktu aku pertama buat nastar itu aku buat seminggu yang lalu. Nah waktu aku 4 hari yang lalu itu aku buat 100 gram butter aja dan habis sama Pak Su. Jadi aku buat kedua kali ini. Nah yang kedua kali ini aku manggangnya itu 25 menit baru dikeluarkan. Kalau yang pertama itu 20 menit baru dikeluarkan. Nah kalau yang pertama itu 20 menit dia pas gitu, jadi pas kita oles gini itunya nggak bergerak, nastarnya itu nggak bergerak. Nah tadi aku pakai yang 25 menit. Nah ini dia bergerak, dia udah setengah jadi, kayaknya udah 70% jadi. Ini kita lihat aja hasilnya ya. Jadi agak susah tadi mau dioles-oles, tapi nggak apa-apa udah jadi. Sekarang tinggal kita masuk 10 menit aja, 10 menit saja weh. Ya kayak gitulah ya. Apa namanya? Namanya juga bukan ahlinya ya kan. Waktu pertama kali buat jadi happy juga ya kan. Terus sampai dibilang Pak Su, yuk buat lagi lah nanti hari lebaran nggak ada lagi nggak afdol katanya kayak gitu. Ya udah jadi aku buat lagi yang kedua kali pakai yang apa namanya tadi? Tepungnya itu 250 gram. Kayak gitu. Jadi udahlah kita tunggu aja ya hasilnya ya. Sekarang udah 10 menit. Kita mau angkat hasilnya. Kita mati dulu ovennya ya kan. Tiding. Tuh. Wah. Tada, udah jadi weh. Alhamdulillah. Sekarang ini kita
mau kita diamkan dulu, oke? Nah, alhamdulillah ya kan udah jadi nih ha. Udah jadi. Jadi sekarang aku mau lanjut bikin brownies. Ini udah jam 10 malam. Ngerjainnya ya Allah. Ya udahlah nggak apa-apa malam takbiran ya kan. Ya udahlah ayo kalian ikutin aku ya.